Halo, jumpa lagi dengan saya dalam obrolan bersama Kang Hasan. Saya kebetulan lagi mau ada urusan tapi masih nunggu teman, jadi saya isi waktu dengan bikin video ini, video obrolan. Topiknya kali ini tentang memperturutkan hawa nafsu gitu ya, tentang cinta dunia. Jadi ya di berbagai forum-forum kajian keagamaan tuh sering banget nih dibahas untuk tidak terpedaya oleh dunia, tidak memperturutkan hawa nafsu, ya kan? Tidak menjadi budak harta gitu ya. Nah, maksudnya bagaimana? Ya, jangan berbuat yang berlebihan. Ini sih sebetulnya pesan yang bagus ya, dari agama apapun. Kalau pesannya seperti itu tuh pesan yang bagus. Kita hidup di dunia ini untuk apa sih gitu kan? Kita hidup di dunia untuk membawa kebaikan-kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan manfaat bagi orang lain gitu kan? Istilahnya ya, hidup di dunia itu sebetulnya kita hanya perlu mencukupi diri kita sendiri sudah. Nah, selebihnya itu di atas yang cukup itu adalah pelampiasan atau pelepasan hawa nafsu. Begitu. Nah, tapi ya gitu, seringkali yang ceramah itu ya kayaknya tuh nggak tanggung-tanggung gitu lah. Ya. Dalam arti bukan saya bilang orang tuh nggak boleh kaya, boleh orang kaya. Tapi pertanyaannya, barang yang dia miliki itu representasi dari menurutkan hawa nafsu atau tidak. Ya, sederhananya begini, kalau saya makan satu piring sampai kenyang, itu makan untuk kebutuhan saya. Tapi kalau saya makan 3 piring, 5 piring, habis itu masih tambah lagi, masih cari lagi, itu sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan. Itu sudah memperturutkan hawa nafsu. Ya. Nah, boleh nggak makan 3 piring atau 5 piring? Yang nggak ada sih dalil agama yang mengatakan itu haram. Tapi pada prinsipnya kalau sudah sampai merusak kesehatan itu sudah haram, kan begitu ya. Nah, poin terpentingnya bukan soal haram nggak haramnya, tapi itu tadi, kamu itu hidup untuk makan atau makan untuk hidup, seperti itu. Nah, kalau misalnya seseorang ya punya mobil, ya karena emang dia butuh mobil, ya wajar sih ya, dia punya uang, dia mau beli mobil, ya silakan. Tapi kalau orang punya mobil mewah, ada 10 misalnya, atau 5, atau punya moge, ya udah punya mobil mewah, punya moge pula, punya ini, kita bisa bertanya, apakah itu kebutuhan dia atau pemenuhan keinginan? Pemenuhan keinginan itu pemenuhan hawa nafsu. Pemenuhan keinginan tuh hawa nafsu. Nah, cuman orang-orang semacam ini kan balik lagi, emang saya nggak boleh kaya? Ini kan uang dapatnya dari cara yang halal. Lah, bukan itu poinnya kan? Bukan itu poinnya. Ya. Pertanyaannya Anda harus jawab sendiri dengan jujur. Anda tuh sedang memperturutkan hawa nafsu atau tidak? Kalau makan 3 piring itu memperturutkan hawa nafsu, makan 5 piring itu memperturutkan hawa nafsu, masa punya mobil mewah 3, 4 tidak memperturutkan hawa nafsu? Itu kan logikanya sesederhana itu. Memperturutkan hawa nafsu itu. Cuman karena orang yang merasa dekat dengan Tuhan, beragama begitu-begitu ya,
Kemudian dia bisa berdalih, oh enggak, ini enggak apa-apa, ini untuk kepentingan ini itu. Udahlah, ngaku aja gitu loh. Ya. Adalah fakta bahwa orang itu suka dengan harta, itu fakta. Ya. Cuman memang tidak semua orang. Ya. Ada orang yang nggak suka dengan harta. Udah kaya raya pun dia ya masih tetap apa adanya tuh banyak. Ada orang yang baru kaya dikit udah habis-habisan belanja gitu. Dan ada orang yang memang ya suka harta dan kebetulan kaya. Nah, cuma kayanya dapat dari ngajak orang untuk hidup sederhana. Nah, ini yang kacau gitu loh. Ya, kayanya dari ngajak orang untuk hidup sederhana, untuk tidak bermewah-mewah. Ya, dapat dari kekayaan itu dia bermewah-mewah. Ada memang yang seperti itu, akui sajalah gitu loh. Jadi terus bagaimana? Ya itu kan bebas-bebas saja. Itu hak dia, punya dia, duit dia gitu loh. Cuman ya kita melihatnya, ya kita nggak usah seperti itulah gitu. Kalau saya sih gampangnya nggak usah dengerin deh orang kayak gitu gitu. Ya, omongan sama kelakuannya nggak nyambung gitu loh. Ya. Kalau ngajak orang hidup sederhana, ya, mengatakan bahwa harta itu nggak penting, tapi dia bergelimang harta itu udah kan omong kosong. Ya. Sama dengan orang bilang makan tuh harus ditakar, tapi dia makan 10 piring. Masa Anda masih mau dengar nasihat dia untuk untuk makan ditakar? Kan begitu logikanya. Ya. Terus kalau misalnya tadi orang-orang kaya, ya, orang-orang yang dari ceramah itu menghasilkan kekayaan sedemikian banyak, ya seharusnya mereka gimana? Ya, ada nih teman saya, bukan orang ngetop, ya, bukan orang ngetop, bukan orang kaya banget, tapi memang dia sederhana, dia punya uang, dia dapat uang, tapi dia tetap sederhana. Dia selalu bilang sama saya, San, kalau aku dapat uang 100, aku butuhnya 25, yang 75 aku berikan ke orang. Nggak peduli bahwa itu jauh lebih banyak daripada yang aku pakai sendiri. Nah, kenyataannya kan orang-orang ini tadi tidak. Ya, mereka memang ya bersedekah untuk orang lain, untuk fakir miskin, bikin sekolah segala macam, tapi tetap yang mereka nikmati itu sudah jauh lebih banyak dari yang mereka butuhkan. Nah, ini udah umbar hawa nafsu gitu, ya. Ya, kalau saya sih, ya sekali lagi saya tidak akan ngerecokin, oh itu hidup dia, duit dia, tapi ya sesederhana itu saya nggak akan dengerin lagi orang-orang kayak gini. Anda juga nggak perlu dengerin mereka. Ya, dengarkan orang-orang yang antara perkataan dengan perbuatannya nyambung. Itu lebih bermanfaat. Jadi lebih masuk akal. Jadi orang-orang yang seperti tadi tidak usah didengarkan. Dan saya nggak bicara cuma satu agama. Ini perilaku orang di banyak agama. Di Amerika tuh banyak pendeta-pendeta, dan di Indonesia juga banyak pendeta-pendeta misalnya yang hidupnya bermewah-mewah. Orang-orang Kristen itu juga banyak yang mengkritik perilaku kayak gitu. Ada pendeta di Amerika tuh yang sampai minta umatnya untuk nyumbang supaya dia bisa ganti pesawat pribadinya gitu, ke model yang lebih baru. Itu kan nah benar itu gitu lah, ya. Nah, secara etik ya, seseorang yang pekerjaannya membimbing orang lain, ngajak orang untuk sedekah segala macam, tapi dia mengambil lebih banyak, itu nggak etis gitu. Ya, seharusnya tadi yang idealnya seperti teman saya tadi, ya.
Kalau dia dapat 100, kebutuhan dia cuma 25, yang 75 dia berikan. Jadi tidak akan kita lihat dia bermewah-mewah gitu. Ya kalau saya bilang ya yang begitu tuh yang palsu lah gitu. Ada banyak tokoh agama lain yang memang hidup sederhana. Ada banyak kiai yang sebetulnya punya uang entah berapa puluh miliar, ya dia tetap hidup dalam kesederhanaan. Ya puluhan miliar itu untuk betul-betul untuk anak-anak, untuk umat dan sebagainya. Gitu ya pesan saya, pesan singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, ini tidak untuk mencela orang, tapi untuk membuat kita bisa memilah dengan benar mana yang patut kita jadikan panutan, mana yang tidak. Oke, terima kasih sudah mendengarkan.